Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini, di depan aku udah ada satu mesin kopi espresso, yaitu Lelit Victoria PL91T. Nah, di depan aku, ini bukan video review ya, tapi tepatnya adalah preview. Dan mesin kopi espresso ini datangnya itu dilengkapi dengan commercial filter holder dengan portafilter ukuran 58 mm. Terus ada filter basket, ini yang double filter basket. Satu single filter basket, kemudian ada blind filter. Ini untuk backflush ya. Jadi kalau kamu mau ngebersihin mesin kopi espresso ini pakai blind filter ini. Terus di sini itu juga dapat temper juga. Ini tempernya dia masih plastik, tapi udah cukup oke. Aku tadi udah sempet coba dulu buat si tempernya ini. Terus selain itu, di sini deep tray-nya ini juga dia ukurannya lebih besar ya. Jadi kamu itu nggak bolak-balik repot buat ngebersihnya terus-menerus karena ini cukup besar untuk kapasitasnya. Selain ini, di sini di belakangnya ini dia ada water tanknya. Untuk water tanknya ini dia muat 2,7 liter. Ini gede banget menurut aku. Jadi buat mesin yang kayak gini water tanknya itu cukup besar. Jadi habisnya juga lebih lama dibandingkan yang sebelumnya aku pernah coba gitu ya. Terus di sini untuk bodinya juga dia full stainless steel. Terus untuk wattnya sendiri, ini wattnya nggak terlalu gede, hanya 1200 watt. Ini mau langsung aku nyalain aja ya buat mesin kopi espressonya. Nah, aku langsung nyalain aja ke on. Nah, ini untuk displaynya dia nunggu ready dulu. Nanti kalau udah ready baru kita coba buat brewing ya. Selain itu di sini juga bisa buat steamnya. Ini bisa disetting juga di sini, nanti nunggu dia ready kurang lebih 5 menitan baru dia bisa dipakai. Nah, ini udah kurang lebih 5 menitan. Tadi udah agak panas karena tadi sempat aku coba dulu ya sebelum aku bikin video ini. Nah, di sini sebelum kamu pakai semua yang ada di sini untuk steamnya dan juga untuk brewing kopinya, ini kamu tes dulu. Jadi untuk steamnya kamu nyalain dulu sampai dia ke suhu yang kamu inginkan. Ini bisa disetting ya. Jadi nanti nunggu dia ready baru kamu setting lagi mau dikurangin atau ditambahkan untuk suhunya. Kita tunggu dulu sebentar sampai dia ada oke, baru bisa disetting. Ini udah oke ya. Nah, kalau udah kayak gitu, ini bisa disetting. Jadi bisa kamu turunkan suhunya atau kamu tambahkan gitu. Bentar, ini belum, sampai dia mati dulu baru kita setting. Kalau udah mati berarti dia udah ready dan udah siap untuk digunakan ya. Karena nanti kalau belum ready itu dia terlalu banyak mengeluarkan air. Jadi biar langsung ke anginnya, hanya sedikit aja airnya gitu. Tadi aku udah sempet coba juga. Oke, udah. Nih, aku coba ya untuk steamnya. Nah, ini aku fullin. Sekenceng itu steam susunya, untuk steam susunya. Kemudian ini aku angkat aja. Terus kalau kamu mau balik ke menu yang lain, ini dipencet dulu. Nah, ini kita nunggu ready ya, karena ini dia lagi berjalan. Saat kita mau ke menu lain, itu kamu juga harus nunggu dulu gitu, nggak bisa langsung digunain. Nah, udah, ini tunggu, kita coba di brewingnya. Nah, jadi untuk mencetnya ini kamu bisa setting juga. Untuk video selanjutnya nanti akan aku bikinin karena ini baru pertama aku nyoba. Jadi ini aku masih mau pakai timbangan karena sesuai dengan apa yang aku mau dulu. Untuk berapa mili banyaknya yang aku butuhin, baru next akan aku bikinkan untuk cara settingnya dan yang lainnya. Oke, di sini mau aku bikin untuk hot cappuccino. Untuk hot cappuccino kali ini juga tidak menggunakan espresso, tapi aku menggunakan ristretto, double ristretto tepatnya karena aku menggunakan cup yang cukup besar. Nah, kenapa aku di sini membuat hot cappuccino? Karena untuk hot cappuccino sendiri kan dia bisa untuk ristretto, espresso dan juga steam susunya. Karena aku mau sekalian coba untuk steam susunya.
Jadi mau langsung aku timbang aja untuk kopinya. Jadi aku tetap pakai yang ini ya untuk filternya. Yang ini aku simpen dulu. Untuk tampingnya juga aku masih mau memakai temper dari dia yang plastik kayak gini. Jadi gimana sih nanti hasilnya kalau menggunakan temper plastik ini gitu. Oke, aku timbang aja. Oh ya, satu lagi, hampir aja aku lupa. Di sini juga ada buku manualnya. Jadi kalau kamu masih belum mengerti, kurang lengkap gitu yang aku jelasin, ini juga kamu bisa pelajari lewat buku ini. Jadi bagian-bagiannya juga di sini diterangin, semuanya ada. Oke, mau langsung aku mulai untuk timbang kopinya. Untuk kopinya masih sama. Ini aku menggunakan full Arabica yang kemarin. Aku timbang dulu untuk kopinya. Sebanyak 20 gram juga, karena ini kan dia untuk filternya ini ukuran 58 mm, sama sebelumnya yang aku pakai. Jadi ukuran kopinya juga aku menggunakan yang sama, 20 gram. Nah ini timbangannya aku lebihin sedikit biar nanti nggak ngepas banget. Untuk gilingannya sendiri di sini di Latina 600N itu aku menggunakan di nomor 1 seperti biasa untuk espresso. Ini udah aku coba juga dan pas banget di mesin kopi espresso Lelit ini. Jadi langsung aku giling aja ya. Oke, sekarang tinggal aku timbang untuk bubuk kopinya. Memakai 20 gram. Satu lagi di sini untuk kopinya, untuk bubuk kopinya atau biji kopinya ini juga dapat scoopnya kayak gini. Tapi ini aku gunain paling untuk ngambil si bubuk kopinya biar lebih mudah aja gitu. Kalau untuk biji kopinya kan emang harus aku timbangkan. Jadi biar lebih konsisten untuk pemakaian selanjutnya. Udah pas 20 gram untuk bubuk kopinya. Ini aku mau langsung ratain aja. Kemudian tamping dengan temper yang punya Lelit ya, satu kali aja. Habis itu ratain, bersihin kayak gini bentuknya. Nah karena di sini aku menggunakan 20 gram bubuk kopi, untuk ristrettonya di sini aku menggunakan double ristretto kurang lebih 30 ml. Jadi aku timbang aja kurang lebih 30 ml. Ini di flash dulu. Oke. Langsung aku pasang aja. Sepasang baru mulai brewingnya. Nah, baru dia mulai nurunin si ristrettonya. Lihat kan? Kremanya juga tebal banget. Dia lebih gelap sedikit, tapi nanti aku cobain rasanya dan aku kasih tahu ke kamu gimana bedanya menggunakan mesin kopi ini. Oke, 32 lebih dikit nggak apa-apa. Nah, kalau kamu lihat ini kremanya cukup tebal untuk kopi full Arabica. Sebelum aku bikin untuk hot cappuccino, di sini aku cobain untuk double ristretto-nya dulu. Ini flavor gula arennya berasa banget. Emang lebih kompleks menurut aku menggunakan mesin kopi espresso yang aku gunain sekarang. Oh ya, sambil nunggu di sini untuk steamnya aku siapin dulu. Nah, nunggu dia ready baru aku steam susunya. Aku siapin untuk susunya dulu. Untuk susunya aku menggunakan fresh milk yang Greenfield, masih sama. Oke, cukup.
Nah ini jadi nggak bisa digunain langsung ya, tunggu sampai dia ready biar dia lebih panas dan lebih cepet juga steamnya. Dan kekuatannya juga yang pastinya beda ya kalau kamu tunggu sampai dia bener-bener ready. Ini kenapa nggak aku pakai tadi? Karena aku menggunakan timbangan. Tapi kalau kamu nggak menggunakan timbangan, ini bisa dipakai. Jadi biar lebih deket gitu untuk tetesannya. Karena aku menggunakan timbangan jadi nggak perlu. Nah ini udah ready, udah oke. Baru aku buang dulu untuk airnya. Di sini emang dia hanya satu bolongan aja, tapi kekuatannya dia cukup kuat untuk steam. Ini langsung aku steam aja untuk susunya. Kalau menurut kamu foamnya udah cukup, itu bisa langsung dicampur aja. Itu kan cepet banget, untuk putarannya juga beda. Kurang lebih aku menggunakan suhu sekitar 55 derajat sampai 60 derajat Celcius. Oke, cukup. Langsung bersihin. Ini susunya setelah di steam, ini nggak perlu aku ketuk lagi, sehalus itu. Terus, dan juga tadi lebih cepat kan kalau kamu perhatiin untuk waktunya. Langsung aku tuangin ke ristrettonya aja. Jadi deh hot cappuccino-nya. Nah, aku minum dulu, baru aku jelasin untuk kamu yang selanjutnya di mesin kopi Lelit ini. Kita coba. Dia narik air, aku kaget. Oke. Emang tadi warna ristrettonya itu lebih gelap sedikit dibandingkan biasanya aku bikin. Tapi untuk rasanya ini jauh lebih kompleks untuk flavornya. Untuk flavor yang paling menonjol di sini untuk kopinya itu ada gula arennya. Emang dari mesin kopinya juga udah beda. Jadi untuk pressure-nya juga mungkin berbeda ya. Udah jelas berbeda juga. Saat kamu melakukan brewing di mesin kopi si Lelit ini, kamu bisa melihat tekanan barnya langsung. Selain itu juga kamu bisa di setting-setting nih di sini untuk settingannya. Mungkin nanti di video selanjutnya saat aku bikin menu baru juga. Dan di sini ini juga kamu bisa melihat seberapa lama untuk kamu melakukan brewing dan juga steamnya. Suhunya juga bisa kamu atur juga, nanti di video selanjutnya akan ada. Selain itu, menurut aku untuk water tanknya sendiri itu kelebihan yang sangat, maksudnya sangat membantu. Karena kalau water tanknya semakin besar, kita nggak usah repot-repot buat ngisi ulang terus gitu. Jadi kita membuat berapa banyak itu bisa tercukupi gitu untuk airnya. Dan untuk ngisinya juga gampang. Di sini tinggal ditarik aja. Sorry nanti aku jelasin sedikit. Ini aku matiin dulu ya untuk mesin kopi espressonya. Oke, aku matiin sebentar. Aku angkat untuk water tanknya. Nah, ini ya udah cukup jelas ya. Untuk water tanknya ini, kamu masangnya jangan sampai kebalik ya. Jadi ini harus di sebelah sini, karena kalau ini di sebelah sini, nanti dia nggak bisa narik air gitu, nggak jalan juga mesin kopi espressonya, itu harus kamu perhatiin juga tuh. Kan? Terus nanti kalau secara otomatis juga kamu akan tahu kedetek kalau dia itu tinggal sedikit untuk airnya. Nah untuk mesin kopi espresso Lelit ini, barusan habis aku bikin untuk hot cappuccino, dan ini aku matiin sebentar.
habis itu ini aku mau nyalain lagi. Kelebihannya adalah setelah aku nyalain, ini dia nggak lama untuk nunggunya, nggak sampai 5 menit. Jadi udah oke. Habis itu dia ready. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena barusan kan udah panas kan. Kalau biasanya itu dia agak nunggu lagi. Kalau ini udah bisa langsung digunain. Asalkan kamu matiinnya jangan terlalu lama. Nah, untuk membahas di group headnya, di brewingnya ini menurut aku, kamu lihat dulu ya untuk airnya. Nah, habis itu baru dia mulai brewing. Jadi ada penarikan pertama, kemudian yang kedua baru dia langsung brewing, langsung ngeluarin si ristrettonya atau espresso yang mau kamu buat gitu. Ini aku lap dulu sebentar. Karena kalau udah panas emang dia lebih kenceng. Jadi kalau kamu mau pakai, nunggu sampai dia benar-benar panas. Setelah itu ke tombol yang lainnya, steamnya di sini nunggu lagi, tapi nggak terlalu lama karena udah habis aku pakai kan tadi udah panas, nggak terlalu lama sampai dia full dan oke, baru langsung kamu keluarin si airnya sampai dia mengeluarkan angin, baru mulai steam. Untuk steamnya emang dia hanya 1 bolongan aja, tapi kekuatannya dia lebih kenceng gitu, lebih kuat. Untuk steamnya kamu tadi bisa lihat sendiri sekenceng itu juga belum full ya aku untuk steamnya, apalagi kalau full itu akan lebih kenceng lagi. Kenapa aku tadi nggak fullin? Karena aku nggak mau suhunya itu nanti akan terlalu tinggi, karena aku belum terbiasa nih dengan mesin baru ini. Jadi aku harus biasakan dulu, kalau udah terbiasa baru dengan mudahnya dia akan lebih cepet gitu. Steamnya itu cepet banget menurut aku ya, karena udah aku coba barusan. Ini nunggu dulu, Panda nunggu dulu sampai dia ready. Oh, ada yang mau cobain cappuccino-nya. Ngomong-ngomong, ini steamnya tadi halus banget dan ini rasanya itu enak banget, asalkan kamu itu setelah nyari foam langsung kamu blend ya antara susu dengan foamnya. Jadi biar nggak susu dengan foamnya terpisah saat kamu minum. Kenapa aku tadi pakainya itu ristretto? Karena aku baru nyoba, jadi aku mau dengan cara aku yang selalu membuat kopi dengan ristretto. Itu aja intinya, nanti aku bikin untuk espressonya di video selanjutnya. Ini udah ready ya, jadi mau aku buang dulu untuk airnya. Ini juga buangnya nggak lama. Nih, dan dulu dia langsung ke anginnya. Itu pun belum full, aku fullin ya di sini. Jadi coba kita lihat seperti apa. Sekenceng itu. Saya aku matiin. Karena biasanya aku menunggu terlalu lama untuk steam, dan di sini untuk steamnya itu cukup singkat karena kekuatan dari steamnya meskipun hanya 1 lubang itu dia cukup besar untuk semburan si anginnya gitu. Sebelumnya aku pernah pegang juga mesin kopi Itali yang double group tapi bukan Lelit ya, dan sekarang akhirnya aku pegang mesin kopi Itali lagi meskipun single group, tapi ya cuman 1 minggu sih, nggak lama-lama gitu. Tapi ya kalau nanti mungkin akan nambah waktu, aku akan lebih dalemin lagi mesin kopi yang baru ini. Untuk harganya, untuk mesin kopi Lelit ini kamu bisa cek aja linknya di description di bawah. Jadi di situ kamu bisa langsung tanya-tanyain aja. Satu lagi, yang aku datang di sini alat-alat ataupun barang-barangnya itu nggak selengkap itu. Jadi kalau kamu misalkan beli itu lebih lengkap lagi, karena di sini untuk brush ngebersihin group headnya itu nggak ada. Tapi kalau kamu beli itu ada dan dapat garansinya juga. Yang pasti kalau kamu beli lebih lengkap dari ini. Karena ini kan mungkin ada orang habis review, ini habis itu aku review lagi gitu. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Ngomong-ngomong cappuccino-nya aku mau. Ini berarti nanti emang targetnya kamu kan kedepannya pengen upgrade mesin kopi yang made in Italy. Iya. Ini bedanya cuma 50 watt ya tadi dibandingin mesin kopi sebelumnya. Bedanya cuma 50 watt. Karena untuk mesin kopi aku sebelumnya itu wattnya 1150 dan sekarang cuma 1200. Otomatis ya cukup lah untuk di rumah baru aku ini. Jadi aku pengennya upgrade-nya ke situ gitu dan nggak jauh-jauh gitu. Cappuccino-nya dong. Oh ya, ngomong-ngomong aku nggak sedia air putih, tapi aku nyobain 1 cup kopi, jadi rasanya dia akan tetap kompleks. Oh ya, tadi aku bilang beda rasanya menggunakan mesin kopi Lelit ini. Untuk ristretto-nya dia lebih kompleks. Ya,
Mungkin di situ bedanya gitu. Kalau kamu menggunakan mesin kopi yang lebih bagus lagi, itu rasa espressonya atau ristrettonya juga pasti akan lebih beda, akan lebih kompleks karena dia tekanannya juga berbeda. Itu bedanya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga membantu dan sampai ketemu di video selanjutnya.